ia pun memerintahkan pasukannya untuk memberitahukan masalah ini kepada Raja Kang, ayahnya Ling San, supaya mengirim pasukan untuk menangkap Yong dengan tuduhan ingin membunuh Qin Chen, supaya nanti keluarga Qin mereka tidak ikut terlibat. Sementara itu, Li dihampiri oleh pasukan sekte pembunuh bayaran dan menyiksanya di sana, bahkan diberikan tanda di lehernya sebagai kutukan, supaya Li mengikuti perintahnya. Karena Li terpilih sebagai peserta yang akan mengikuti kompetisi 5 negara, ia pun diberikan tugas. Saat mendengarkan tugas tersebut, seketika Li menolak karena konsekuensinya keluarga yang ia miliki akan tewas. Namun ia tidak memiliki pilihan selain mengikuti perintah dari sekte pembunuh bayaran. Saat di malam hari, Qin Chen dihampiri ibunya yang berkata kalau saat ini Qin Chen telah berubah tidak seperti dahulu lagi. Sang ibu tidak ingin ia berlatih terlalu keras. Tidak masalah apabila tidak hebat dalam bela diri, karena yang ia inginkan Qin Chen tetap selamat dan mereka selalu bersama. Qin Chen meminta ibunya untuk tetap tenang sebab ia akan baik-baik saja dan tidak perlu merasa khawatir. Di waktu bersamaan, Yong bersama pasukannya berhasil menemukan tempat tinggal Qin Chen bersama ibunya. Tugas mereka harus membunuhnya jangan sampai gagal atas perintah dari Zhao Feng. Sedangkan Qin Chen sendiri yang sedang melakukan kultivasi, sesaat pedang pusaka tiba-tiba keluar. Ia merasa heran kenapa pedang pusaka itu keluar secara tiba-tiba. Lalu ia pun menyentuhnya. Sesaat tanda seorang dewa bela diri keluar dari jidatnya. Ia pun merintih kesakitan. Lalu ia dibawa ke sebuah dimensi oleh pedang tersebut, bahkan kekuatan dari pedang pusaka mulai masuk ke dalam tubuhnya. Saat terbangun, hal yang mengejutkan terjadi. Tiba-tiba indera pendengarannya semakin tajam, bahkan ia bisa mendengarkan dengan sangat jelas suara langkah dari semut yang sedang berjalan. Hingga tak lama kemudian, Qin Chen mendengarkan suara langkah kaki yang ia yakini pasukan pembunuh yang ingin mencelakainya. Lalu dengan segera ia membuat sebuah dimensi di sekitar wilayah rumahnya dan menyembunyikan kamar ibunya itu supaya para penjahat saat ini tidak menemukan kamar ibunya. Pasukan milik Yong tersebar ke beberapa tempat dan mereka pun merasa heran kenapa bisa tiba-tiba perkarangan rumah Qin Chen berubah seperti itu. Mereka pun tidak bisa melihat Qin Chen yang sedari tadi berada di belakang mereka. Alhasil satu persatu pasukan itu pun segera dilumpuhkan. Setelahnya ia menggunakan pakaian dari salah satu pasukan yang baru saja ia lumpuhkan. Hal itu dilakukan agar bisa mendekati pasukan lain. Dengan begitu ia tidak perlu repot-repot menghilang, hanya sekedar untuk melumpuhkan mereka semua. Sementara di tempat lain, Yong melihat isi kamar Qin Chen sudah tidak ada siapa-siapa. Mereka pun segera keluar dan tiba-tiba berpindah ke dimensi tersebut. Tak lama kemudian, Qin Chen yang menyamar menjadi seperti mereka datang ke sana dan menghabisi 2 orang pasukan milik Yong. Terlihat Yong berusaha menyerang dan akhirnya ia sadar di hadapannya adalah Qin Chen. Dengan segera ia mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang. Namun tidak ada satupun yang berhasil melukai Qin Chen, yang membuat ia sangat terkejut. Kenapa bisa Qin Chen berubah menjadi kuat seperti ini?
Terpaksa ia memakan pil penambah energi supaya bisa mengeluarkan seluruh kekuatannya. Hasilnya tetap sama saja. Ia tidak bisa melukai Qin Chen sama sekali. Tak lama kemudian, pasukan yang diutus oleh Raja Kang yang bernama Komandan Zhou datang ke sana. Alhasil, Zhou bertarung melawan Yong. Terlihat jelas Komandan Zhou sedikit kewalahan. Di sana, Qin Chen sebenarnya ingin menyelesaikan pertarungannya tadi. Namun karena sudah ramai orang, ia pun tidak bisa mengeluarkan kemampuannya. Karena takut kekuatan yang ia miliki akan diketahui oleh orang lain. Mau tidak mau ia pun membimbing sekaligus mengajari sebuah teknik berpedang kepada Komandan Zhou dari belakang. Di sana, komandan yang mendengarkan setiap ucapannya lalu mempraktikkan teknik yang barusan diajarkan oleh Qin Chen. Siapa sangka hal tersebut berhasil mengalahkan Yong di sana. Karena situasi mendesak, terpaksa Yong memilih pergi, namun sayang ia terlambat. Sebab secara tiba-tiba Qin Chen sudah berada di belakang dan langsung menyerangnya. Komandan Zhou memanfaatkan situasi dengan membunuh Yong hingga tewas di tempat. Setelah semua masalah selesai, dimensi itu lalu dihilangkan dan kembali seperti semula. Di sana, Qin Chen mengucapkan terima kasih kepada komandan yang telah datang membantunya. Di sana, Komandan Zhou sangat menyadari kalau Yong dikalahkan oleh Qin Chen, bukan dirinya. Kalau bukan karenanya, mungkin saja ia bersama pasukannya saat ini yang mungkin tewas di tangan Yong. Sesaat, Qin Chen mengatakan kalau ia melihat meridian di tubuh Komandan Zhou sedang terluka selama bertahun-tahun. Sontak, komandan sangat terkejut sebab bagaimana ia bisa mengetahui luka dalamnya saat ini. Komandan Zhou membenarkan perkataannya kalau 10 tahun yang lalu ia bertarung melawan seorang pendekar dan mendapatkan luka tersebut. Kalau bukan karena meridian di tubuhnya yang saat ini terluka, mungkin saja kultivasinya sudah meningkat naik ke alam langit. Qin Chen menjawab kalau ia bisa menyembuhkannya. Mendengarkan hal tersebut, Komandan Zhou menjadi sangat senang dan berantusias. Namun, Qin Chen tidak akan melakukannya sekarang. Tunggu waktu yang tepat baru ia akan melakukannya. Tak lama kemudian, sang ibu keluar dan merasa heran apa yang terjadi saat ini. Komandan Zhou menjelaskan kalau Yong membawa pasukan untuk membunuh mereka. Namun sekarang pasukan itu sudah dilumpuhkan. Bahkan, Yong telah tewas terbunuh. Dan satu hal lagi, ia baru tahu Yong berasal dari sekte pembunuh bayangan. Tentu saja sang ibu sangat terkejut karena ia tahu kalau semuanya ini pasti perintah dari Zhao Feng. Setelah mendengarkan semuanya, kini Qin Chen mulai sadar. Pastinya Zhao Feng, ibunya Qin Fen itu memiliki hubungan dengan sekte pembunuh bayangan. Sedangkan Zhou masih dibuat penasaran dengan kemampuan Qin Chen. Sebab hanya dengan satu kali serangan mampu melumpuhkan Yong yang memiliki tingkat bela diri yang sangat tinggi. Sementara itu, Zhao Feng sangat terkejut setelah mendapatkan kabar kalau Yong, pasukan yang ia utus untuk membunuh Qin Chen bersama ibunya, telah tewas terbunuh. Hal itu pun membuatnya bersama Qin Fen sangat terkejut. Lalu ia pun menemui suaminya untuk membahas masalah itu. Sebab saat ini ia tidak habis fikri bagaimana bisa Yong tewas di tangan Qin Chen. Namun suaminya di sana justru merasa ketakutan sebab esok hari Kaisar pasti akan mempertanyakan masalah ini kepadanya dan ia bingung harus menjawab apa. Lalu adik laki-laki Yuan Hong datang ke sana. Ia pun marah karena Yong, pelayan milik Zhao Feng istrinya itu berusaha membunuh Qin Chen. Di sana, Yuan Hong menyuruh adiknya untuk tetap tenang sambil beralasan kalau masalah ini ia tidak tahu apa-apa dan tidak ada hubungannya dengan dirinya.
Namun tetap saja sang adik mencurigai abangnya ini dengan istrinya yang gila di sana telah melakukannya. Ia pun mengancam apabila sampai terjadi sesuatu hal kepada Yuchi beserta Qin Chen, ia akan melaporkannya kepada kaisar kalau masalah ini ulah dari mereka. Sebelum pergi, ia pun memaki Zhao Feng sebab ia adalah menantu yang tidak berhak membuat kekacauan di keluarga Qin miliknya. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Yuan Hong diseret untuk menghadap ke kaisar. Di sana juga terdapat Raja Ling Wu, Raja Kang, Raja Pingnan beserta pemimpin Akademi Bintang. Sesaat, Raja Kang, ayahnya Ling San ini langsung menghajar Yuan Hong karena ulah Yong pelayannya itu yang membuat nyawa Qin Chen bersama ibunya hampir saja terbunuh tadi malam. Di sana, Raja Pingnan meminta kaisar untuk mengusut tuntas siapa yang menyuruh Yong untuk membunuh Qin Chen tadi malam. Pemimpin Akademi Bintang juga setuju atas usulnya itu, sebab bagaimanapun juga Qin Chen merupakan murid akademinya yang telah meraih juara pertama di ujian kemarin. Akhirnya kaisar memberikan perintah kepada Raja Ling Wu untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi dan harus menemukan siapa dalang yang menyuruh Yong untuk membunuh Qin Chen tadi malam. Sedangkan untuk Yuan Hong, ia tidak akan mendapatkan gaji selama setahun penuh dan keluarga Qin miliknya akan selalu diawasi. Sementara itu, Qin Chen membawa Tian ke tempat waktu itu ia membangkitkan garis darah miliknya. Kedatangannya pun disambut baik oleh wanita di sana dan mempersilahkannya memakai ruangan tersebut. Alasan Qin Chen membawa Tian ke sana sebab ia ingin membantunya menjadi jauh lebih kuat. Diketahui, Tian membangkitkan garis darah miliknya namun masih level 1. Saat ini waktu yang tepat untuk menaikkan menjadi level 2. Tanpa butuh waktu lama, ia pun memasukkan sebuah mutiara ke tubuh Tian. Dan kini garis darahnya sudah naik ke level 2. Sesaat, Qin Chen tak menduga garis darah milik Tian ternyata berbentuk kobaran api yang sangat langka. Di sana Tian sendiri tidak mengetahui hal tersebut. Tak lama kemudian, Dong Fang, pemilik tempat itu datang ke sana. Ia pun sangat senang akan kehadiran Qin Chen dan memberikan hormat kepadanya. Ia juga memberikan selamat karena telah berhasil menjadi juara 1 di dalam ujian Akademi Bintang kemarin. Qin Chen berkata alasan ia datang ke sana karena ingin membantu sahabatnya untuk meningkatkan garis darahnya menjadi level 2. Dan setelah dilihat, Tian juga memiliki garis darah yang sangat langka, yaitu kobaran api. Mendengarkan hal itu, terbesit sebuah ide di kepala Dong Fang, yang dimana ia pun akan membantu Tian supaya bisa mendapatkan tempat untuk pergi ke wilayah suci, sama seperti Qin Chen. Ternyata alasan ia melakukan itu supaya Qin Chen memiliki hutang budi kepadanya, karena telah membantu Tian. Mendengarkan hal itu, Qin Chen menjadi senang dan sangat berharap sahabatnya ini bisa ikut serta pergi ke wilayah suci. Lalu, Dong Fang izin pamit untuk menemui kaisar supaya memberikan kesempatan kepada Tian. Setelah itu, Tian juga izin pamit pergi sebab ia ingin pergi ke paviliun pil obat dalam menjalani ujian alkemis. Saat ini, paviliun pil obat sudah bekerja sama dengan Akademi Bintang untuk merekrut beberapa murid. Lalu tiba-tiba, Qin Chen memiliki sebuah ide. Apabila ia bisa masuk ke dalam paviliun pil, maka ia bisa meminta untuk dibuatkan beberapa obat yang bisa membantunya meningkatkan kekuatan tubuh manusianya itu yang saat ini masih lemah. Setelah tiba di paviliun pil obat, para pesertanya tak lain adalah orang-orang yang tidak menyukai Qin Chen. Sayangnya saat ini, Qin Chen dilarang masuk karena tidak memiliki kartu pelajar, kalau ia adalah seorang alkemis.
Tak lama kemudian, salah satu guru Pavilion Pil keluar ke sana. Ia bernama Chen Mu. Baru pertama kali melihat, Qin Chen telah sadar Chen Mu adalah seorang alkemis level 1 rendahan. Lantas ia pun ingin mengikuti ujian tersebut. Namun sayang Chen Mu melarangnya karena melihat Qin Chen tidak memiliki bakat dalam ilmu pengobatan. Di sini, Qin Chen menantangnya apabila ia gagal melewati tahap ujian pertama, ia siap menerima hukuman darinya. Mendengarkan hal tersebut, Chen Mu memberikan ia satu kali kesempatan. Saat berada di dalam, terdapat kakek-kakek tua yang selalu gagal mengikuti ujian alkemis di Pavilion Pil. Singkatnya, ujian pertama dimulai. Mereka dipinta untuk menjawab setiap soal yang sangat sulit dan hanya diberikan waktu 1 jam saja. Saat dilihat, Qin Chen lantas tertawa sebab pertanyaannya sangatlah mudah. Ia pun mengisi jawabannya dengan sangat lancar, bahkan tidak berhenti menulis. Kedua guru di sana merasa heran melihatnya karena ia tidak berhenti menulis. Chen Mu justru meremehkan Qin Chen dan menganggapnya bocah kemarin sore yang pasti tidak akan mungkin bisa menjawab soal yang sangat sulit tersebut. 这也太简单了吧！煮一株百年龙涎香。 Setelah selesai menjawab semua soal tersebut, ia pun langsung berdiri dan hendak keluar dari ruangan tersebut. Di sana guru Chen Mu sangat marah kepadanya dan menganggap ia sedang bermain-main saja di dalam ujian tersebut. Sebab tidak mungkin ada seseorang yang bisa menjawab semua soal yang sangat sulit itu dalam waktu singkat. Salah satu guru di sana mencoba menenangkan guru Chen Mu. Siapa sangka di saat mereka mengecek jawaban milik Qin Chen, mereka pun terkejut sebab 50 soal itu semua jawabannya benar. Bahkan mereka mengakui sebagai guru saja belum tentu bisa menjawabnya dengan benar 100%. Namun tetap saja guru Chen Mu menganggap jawaban itu tidak sesuai dengan kunci jawaban yang mereka miliki. Meskipun jawaban Qin Chen memang benar, namun tidak sesuai dan dianggap tidak lulus. Akhirnya ujian pun selesai dan seluruh peserta dipinta untuk segera meninggalkan ruangan itu. Tak lama kemudian, Master Alkemis yang bernama Lu Gang datang ke sana untuk memeriksa jawaban masing-masing peserta. Satu persatu mulai dicek dan Master Lu Gang melihat tidak ada satupun jawaban peserta yang saat ini mendapatkan nilai di atas 80. Namun di saat ia melihat lembaran kertas milik Qin Chen, ia pun begitu sangat terkejut dengan hasil jawabannya. Di sana, guru Chen Mu berkata Qin Chen tidak berbakat dalam ilmu alkemis sebab jawabannya tidak sesuai dengan kunci jawaban milik mereka dan ia ingin membuang kertas jawaban tersebut. Sontak Master Lu Gang sangat marah kepadanya karena ternyata kertas jawaban milik Qin Chen semuanya benar dan sangat sempurna, bahkan melebihi kunci jawaban milik mereka. Salah satu contoh soal yaitu cara mengatasi racun monster yang masuk ke tubuh manusia. Kunci jawaban milik mereka seharusnya menjawab caranya adalah menggunakan tanaman herbal bunga 9 anggrek. Namun jawaban milik Qin Chen tertulis menggunakan daun semanggi. Alasan jawabannya sangat sempurna karena daun semanggi memiliki khasiat yang sangat luar biasa dan dapat menghilangkan racun monster dalam hitungan detik. Sedangkan tanaman herbal bunga 9 anggrek butuh waktu 1 jam untuk penyembuhan. Maka dari itu, jawaban milik Qin Chen sangat luar biasa dan merupakan terobosan baru di dunia alkemis. Guru Chen Mu yang awalnya meremehkan Qin Chen akhirnya menjadi malu sendiri. Lalu Master Lu Gang keluar untuk menemui Qin Chen. Saat melihatnya, ia pun tidak menyangka Qin Chen seseorang yang masih muda. Ia pun tanpa ragu memberikan hormat dan sangat segan kepadanya. Hal itu membuat semua peserta merasa heran kenapa seorang master begitu sangat segan kepada Qin Chen.
好。